Hey, apa kabar lagi? Aduh, saya terlalu banyak merenung, jadi rambut saya semakin banyak memutih ya. Tapi kalau saya pernah nonton filmnya mirip-mirip Yoko lah ini ya. Siapa yang Oke, Galatia 2 ayat 1 sampai 10 ada dua hal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama adalah sebuah pertemuan antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Ayat 1 bilang ini, setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem. Jadi Paulus cerita setelah kepergian yang pertama ke Yerusalem, dia pergi lagi ke Yerusalem. Buat apa sih? Di ayat 2 dibilang ini, kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Yang terpandang itu maksudnya murid-murid Yesus yang lain, rasul-rasul Yesus itu. Dan dia membentangkan, menceritakan, ini loh yang gua kabarin kepada orang-orang non-Yahudi. Ini Injil Kristus yang saya kabarin. Kenapa dia sampai pergi ke Yerusalem lagi? Karena ada masalah yang timbul di gereja mula-mula gara-gara ada guru-guru yang berkeliling dan mengajar bahwa untuk diselamatkan tidak cukup hanya percaya Yesus. Tapi untuk diselamatkan kita perlu ikut agama Yahudi. Kita harus ikut aturan ini, aturan itu baru selamat. Yesus saja tidak menyelamatkan. Karena itu Paulus pergi ke Yerusalem untuk ketemu langsung sama rasul-rasul. Yang benar kita gimana sih? Kalian masih konsisten nggak dengan Injil Kristus yang kita terima sama-sama? Dia cocokkan di sana. Makanya dia bawa Titus ayat 1 sampai 3 dan 3 dibilang ini. Titus murid Paulus yang orang Yunani yang tidak disunat. Dengan kata lain, dia ikut Yesus, dia percaya Yesus, dia mengenal Tuhan, tapi nggak jadi agama Yahudi. Untuk bukti yang jelas, oke, ini kasusnya kira-kira gimana? Apakah kita masih percaya bahwa gospel Kristus itu menyelamatkan hanya oleh iman kepada karya salib Yesus? Nggak perlu ditambah atau dikurang yang lain. Nah, yang terjadi kemudian murid-murid Yesus, ayat 3 dibilang ini, tidak minta Titus untuk disunat. Dengan kata lain, murid-murid Yesus mah nggak minta Titus ikut agama Yahudi. Ayat 4. Tapi juga ada saudara-saudara palsu yang menyusup, yang protes, yang mendesak supaya Titus harus ikut agama Yahudi, harus disunat. Nah, menurut saya saat itu ada suasana yang memanas gitu. Apa yang terjadi kemudian? Paulus bilang bahwa ayat 6, murid-murid Yesus tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Dengan kata lain, Paulus mau bilang nih, lihat, setelah kita ngomong, kita semua ini, mereka setuju. Mereka nggak minta tolong tambah ini, tolong, nggak ada sama sekali. Terus Paulus juga bilang bahwa di ayat 9, setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas ini Petrus, nama lainnya, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, tanda persetujuan. Jadi mereka setuju, udah ngobrol, udah gue setuju. Kita setuju sama lu, Paulus. Kita sudah lihat apa yang Yesus kerjain lewat kalian. Kita setuju bahwa gospel itu keselamatan hanya karena percaya Yesus saja. Nggak perlu ditambah menjadi ikut agama Yahudi atau aturan-aturan yang lain. Ayat 6, Paulus bilang ini, bahwa Allah tidak memandang muka. Bicara bahwa gini, Paulus menegaskan bahwa penerimaan Allah, pengampunan Tuhan, itu tidak tergantung dengan apa yang kita kerjakan. Karena Allah tidak memandang muka. Dari sini kita bisa belajar bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk membuktikan bahwa kita nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Yang kedua, hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus, sehingga di dalam Yesus saja kita beroleh pengampunan dosa. Penerimaan terhadap Titus menggambarkan bahwa kita diterima, diampuni, dikuduskan, bukan oleh perbuatan kita, tapi hanya melalui Yesus. Nah, yang kedua dari bagian ini kita bisa belajar di ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi di ayat ini Paulus mau bilang bahwa gospel, keselamatan karena grace saja, karena iman saja kepada Yesus saja, itu membebaskan. Gospel itu membebaskan. Injil itu membebaskan. Sebaliknya kehidupan agamawi yang
terdesak oleh saudara-saudara palsu, di mana kita berusaha dengan perbuatan baik kita untuk selamat, di mana kita coba taat dengan banyak aturan untuk selamat, itu memperhambakan, memperbudak. Kebebasan seperti apa yang dimaksud Paulus di sini? Yang pertama, kebebasan secara budaya. Bukan berarti terus setelah terima Yesus kita bisa hidup semaunya, bukan itu sih. Nanti di bagian lain kita akan bahas. Tapi di sini maksudnya gini, bebas secara budaya, bicara gini loh, kita nggak lagi diikat oleh aturan tertentu, budaya tertentu, metode tertentu untuk bisa diselamatkan sama Tuhan. Kita nggak terikat apa-apa, kita sudah bebas. Makanya menurut saya jangan suka menghakimi orang. Contoh, kok anak Tuhan ditato? Saya nggak tato loh. Tapi gini loh, emang kalau ditato nggak selamat? Itu budaya. Itu cara tertentu. Jangan sampai kita termasuk seperti saudara-saudara palsu yang menyelusup, kata Paulus. Yang mengajarkan sesuatu yang lain, yang tidak Tuhan tekankan. Tato itu ditolak oleh budaya tertentu, setuju. Tato itu melambangkan hal yang buruk oleh budaya tertentu, setuju. Tapi gospel membebaskan kita secara budaya. Itu baru satu contoh. Kalau bisa coba renungkan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, bebas secara emosional. Gospel karya Kristus itu membuat kita sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah diterima. Akibatnya membuat kita bebas, damai, sukacita, emosi kita dibebaskan. Bandingkan dengan hidup agamawi yang harus gini, harus gitu. Kalau nggak Tuhan marah, kalau nggak Tuhan hukum, kalau nggak Tuhan gini, kalau nggak bisa selamat, nggak bisa masuk surga. Maka kita akan terus hidup tertuduh dan takut karena kita selalu masih merasa kurang baik di hadapan Tuhan. Jadi, gospel dan hidup agamawi, saya ulang. Jadi gospel dan hidup agamawi sama-sama mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Oke, sama. Tapi beda di motivasi. Kalau gospel kita melakukan perbuatan baik itu karena kita bersyukur, karena kita sudah diampuni, karena kita sudah selamat. Karena itu sebagai ucapan syukur kita mau berbuat baik, memuliakan Tuhan. Tapi kalau hidup agamawi, kita melakukan perbuatan baik karena takut nggak selamat. Karena belum cukup diampuni, belum selamat, kita berusaha lewat perbuatan baik untuk selamat. Motivasinya beda, tindakannya sama, akibatnya beda. Yang satu mendatangkan keselamatan, yang satu Paulus bilang, itu bukan Injil, itu tidak menyelamatkan. Tuhan berkati.